إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia, nikmat serta rahmat-Nya kepada kita, baik nikmat yang kita ketahui maupun nikmat yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu berkumpul bersama di sini salat Jumat bersama, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya. Dengan nikmat iman dan Islam dan tidak menyekutukannya, dan dengan nikmat dan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmat-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, tidak akan masuk neraka barang siapa di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, biji zarrah. Kemudian ada dua nikmat yang sering kita lalai, sering kita lupa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbuna fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, luput darinya, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dengan nikmat sehat dan waktu luang kita mampu untuk beraktivitas sehari-hari. Kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Kita mampu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Maka dengan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang kita harus jaga dengan sebenar-benarnya sebelum Allah mencabutnya dari kita. Kita harus pergunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan, untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada hadis masyhur yang patut kita renungi pada Jumat kali ini, yaitu mengenai golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Naungan di sini yang dimaksud adalah naungan arsy. Sebagaimana dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam riwayatnya di kitabnya Fathul Bari. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun
yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Imamun adil, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ta'atillah, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang ketiga adalah dan seseorang yang hatinya tertambat terikat dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi, yang keempat adalah dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yang kelima adalah seorang laki-laki yang didatangi wanita yang mengajaknya untuk berzina, tapi laki ini menolaknya dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, yang keenam adalah dan seseorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah, yang ketujuh adalah dan seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah ketika sendiri, ketika sepi, kemudian meneteskan air matanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Golongan pertama yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengemban amanah yang dibebankan untuknya, yang dapat menjalankan tugas-tugasnya, tidak berlebihan dan tidak pula kurang, tidak melampaui batas dan tidak pula meremehkannya. Seorang pemimpin tidak terbatas pada lingkup yang besar seperti negara atau wilayah, bahkan dalam lingkup yang terkecil seperti keluarga terdapat seorang pemimpin, yaitu para suami. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Maka seorang pemimpin negara, seorang pemimpin wilayah bertanggung jawab atas rakyat-rakyatnya. Seorang pemimpin perusahaan, seorang bos bertanggung jawab atas karyawan-karyawannya. Seorang suami bertanggung jawab atas anak dan istrinya. Maka hendaknya seorang pemimpin, setiap pemimpin berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "I'dilu wa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Kemudian golongan kedua yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut di sini adalah pemuda karena pemuda adalah fase di mana seseorang dalam puncak kekuatan dan tinggi hawa nafsunya akan dunia dan kebanyakan lalai akan akhirat. Pemuda adalah fase di mana seseorang sangat rasa ingin tahunya sangat kuat sehingga kebanyakan pemuda jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Pemuda yang disebutkan dalam hadis ini adalah pemuda yang gemar melakukan ketaatan, pemuda yang rajin sholat berjamaah ke masjid, pemuda yang gemar membaca Al-Quran, pemuda yang memiliki akhlakul karimah kepada orang tua, kepada masyarakat dan sekitarnya. Kita dapati hari ini pemuda seperti ini sangat jarang sekali. Maka pantas saja Rasulullah SAW memasukkan pemuda yang salih atau pemuda yang tumbuh dalam ketaatan ke dalam golongan orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian golongan yang ketiga yang akan Allah naungi pada hari kiamat adalah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang hatinya tertambat terikat dengan masjid. Dan yang maksud di sini adalah laki-laki, karena perempuan salatnya lebih baik di rumah dibanding di masjid walaupun salat 5 waktu, sedangkan laki-laki salatnya di masjid.
Pemuda yang hatinya tertambat, yang terikat dengan masjid, ialah yang biasa menunggu waktu salat setelah salat, yakni seperti menunggu waktu Isya setelah salat maghrib. Dia menunggu di antara kedua waktu tersebut untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah, salat, untuk menghadiri majlis ta'lim, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda yang hatinya tertambat dengan masjid adalah seseorang yang selalu mengingat salat ke masjid, berjamaah ke masjid walaupun sesibuk apapun pekerjaannya. Yaitu yang mereka ketika mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mereka segera menghentikan segala aktivitasnya, kemudian bersegera menuju ke masjid. Mereka inilah orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang dimaksud di sini adalah pertemanan karena Allah, berteman karena Allah, yaitu pertemanan yang dibangun di atas dasar takwa dan iman, bukan pertemanan yang dibangun di atas harta kekayaan ataupun sosial dan jabatan. Pertemanan dengan seorang yang saleh merupakan pertemanan yang sejati, yang hakiki, yang di saat kita dikala senang maupun susah, mereka selalu ada untuk kita. Berbeda dengan seseorang yang pertemanannya dibangun di atas hal-hal yang duniawi, harta, status sosial ataupun jabatan, mereka akan menghilang begitu saja. Kemudian golongan yang kelima yang akan Allah naungi pada hari kiamat adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan serta parasnya cantik. Kemudian laki-laki ini berkata, sesungguhnya aku sangatlah takut kepada Allah. Ada seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki popularitas, yang serta wajahnya cantik, mengajak seorang laki-laki untuk berzina, tapi laki-laki tersebut menolaknya karena takutnya kepada Allah. Seperti yang dikisahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh permaisuri Mesir. Nabi Yusuf SAW selamat karena takutnya dia kepada Allah dan karena pertolongan serta perlindungan dari Allah. Jikalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak melimpahkan perlindungan dan karunia kepada Nabi Yusuf alaihissalam, niscaya Nabi Yusuf alaihissalam bisa jadi terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, yaitu zina. Maka dari itu tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah, karena pertolongan Allah. Maka kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam fitnah, dari segala macam syubhat. La haula wala quwwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian golongan keenam yang akan Allah naungi di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kiri ini tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ia
sedekah yang paling utama dan paling afdal adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai diibaratkan tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa hal yang terdekat pun, seseorang yang terdekat pun tidak mengetahui bahwa ia bersedekah. Namun ada kalanya sedekah dilakukan secara terang-terangan jika diniatkan untuk dakwah, jika diniatkan untuk menjadi contoh bagi orang lain, ataupun sedekah wajib, yaitu sedekah wajib seperti zakat ataupun memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian golongan ketujuh yang akan Allah naungi pada hari kiamat adalah warajulun dzakarallahu khalian fafadat 'ainah, dan seseorang yang berzikir mengingat Allah dikala sendiri, dikala sepi, sampai-sampai menetes air matanya. Yaitu seseorang yang dikala sendirinya dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah untuk dia bersendiri karena untuk menjaga keikhlasannya dan terjaga dari sifat riya. Dia berzikir kepada Allah dengan penuh harap, dengan kekhusyuan, dengan penuh tunduk kepada Allah sampai meneteskan air mata. Semoga Allah menggolongkan kita dari 7 golongan ini yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di akhir khutbah ini mari kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana keutamaannya sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersalat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأدخلهم جنة يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة